Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Gagal atau enggak karena terlalu banyak yang kalian catat. Tapi ternyata ketika kalian buka lagi, kok ternyata catatan aku ini nggak ada yang penting ya, menguras tenaga ya. Dan itulah yang aku maksud tentang kelengkapan catatan. Nah, sebenarnya kan dari sini udah kelihatan nih, oh ternyata metode mencatat itu ada banyak banget. Bisa banyak dipengaruhi oleh hal-hal seperti jenis materi, atau mungkin kemampuan mencatat kita, atau mungkin goals yang pengen kita dapetin ketika kita selesai mencatat. Dan itu sebenarnya sesuai dengan preferensi masing-masing dari kalian. Jadi tentuin dulu nih, kira-kira kalau kalian mau mencatat itu maunya kayak gimana. Nah, yang selanjutnya, yang seru itu adalah ada dua jenis tipe mencatat juga, yaitu mencatat menggunakan digital dan juga mencatat menggunakan kertas. Aku akan bahas secara singkat aja karena sebenarnya ini sangat menarik. Untuk pencatatan digital, menurut aku itu banyak banget kelebihannya. Yang pertama, kamu itu bisa customize catatan kamu dengan mudah, dengan berbagai sumber yang ada di internet juga tentunya. Dengan gambar-gambar yang ada di internet, kamu bisa hias, kamu bisa lengkapi catatan-catatan kamu dengan berbagai apps juga. Itu yang pertama. Selanjutnya itu ekosistemnya juga. Karena dengan digitalisasi, kamu itu bisa buka catatan kamu di mana aja, kamu bisa belajar di mana aja, dan itu jadi sangat efisien. Kamu juga bisa berbagi catatan dengan teman-teman kamu, bisa sharing catatan sama teman-teman kamu. Dan itu benar-benar sebuah teknologi yang bisa membantu kita untuk belajar dari segi digitalnya gitu. Nah, kekurangan dari digital menurut aku ya, yang aku rasakan, sebenarnya kelebihannya masih banyak nih teman-teman. Cuman kalau kekurangannya, menurut aku itu adalah baterai. Karena baterai ini tuh, ya gimana ya, kita kan nggak bisa memungkiri juga karena digital, kita perlu yang namanya baterai yang panjang tentunya. Karena misalkan kita mau belajar seharian untuk ujian, tapi laptop kita mati atau tablet kita mati, itu akan sangat menyulitkan kita. Cuman kalau dari aku untuk menyiasatinya adalah ketika laptop aku itu mati atau tablet aku itu mati, sebenarnya itu adalah tanda juga buat aku untuk istirahat. Kalau aku gitu. Jadi setiap misalkan, oh udah 10%, oke aku cas, kemudian aku juga istirahat sambil menunggu laptop atau tablet aku penuh. Nah itulah yang aku lakukan. Selanjutnya, kekurangannya juga adalah ketika kita menggunakan tablet atau laptop yang tentunya menggunakan layar, itu agak membuat mata kita itu lelah, dan ya seperti efek-efek digital lainnya, itu ya untuk kesehatan mata, kesehatan postur tubuh itu mungkin agak sedikit beresiko gitu ya. Jadi ya kalian coba pertimbangkan juga. Untuk kertas, tentunya pro-nya itu adalah ada beberapa orang yang dia itu lebih nyaman untuk menggunakan kertas karena keotentikan dari si kertas itu atau buku itu terkadang untuk beberapa orang itu tidak bisa digantikan. Dan juga ada banyak orang yang sekarang itu tren untuk journaling di buku dengan menggunakan stiker-stiker, hand lettering dan berbagai macam, dan menurut aku itu juga sangat lucu ya untuk kita bisa mencatat di buku. Dan catatannya itu bisa apa ya, kayak kita bisa langsung merasakan gitu kan, kayak oh ini catatan kita, dan kita bisa menghafalnya dengan secara fisik gitu. Dan mata kita tuh nggak akan lelah dibandingkan dengan apabila kita melihat blue screen setiap harinya. Nah itu adalah salah satu kelebihan dari kertas atau catatan manual. Nah, kekurangan dari catatan manual menurut aku adalah kurang efisiennya penyimpanan. Jadi misalkan buku kita habis, ya kita harus beli buku lagi. Ataupun kita harus bawa banyak buku untuk perkuliahan, kayak gitu juga bisa. Dan juga salah satu hal yang aku sayangkan adalah kalau misalkan buku kita hilang atau catatan kita itu rusak, basah, itu tidak akan ada gantinya gitu. Jadi betul-betul kita nggak bisa punya akses lagi. Berbeda dengan digital yang mana kita bisa sinkronisasi dengan iCloud atau cloud seperti Google Drive atau Microsoft dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kekurangan yang aku rasa kita perlu pertimbangkan sesuai dengan kapasitas gadget ataupun kapasitas kemampuan masing-masing dari diri kita. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai hasil yang telah aku dapatkan setelah aku mempertimbangkan beberapa hal yang tadi telah aku sebutkan, setelah aku mengimprove metode pencatatan aku juga, dan apa sih kira-kira poin plus yang aku dapatkan setelah aku menjalani proses belajar bagaimana cara mencatat yang aku sukai gitu ya, yang cocok dengan kebiasaan aku. Pertama, aku merasa pencatatan aku itu lebih efisien karena aku jadi nggak makan waktu yang banyak lagi untuk mencatat. Itu yang pertama. Aku jadi lebih sering membuka catatan aku karena aku tahu kira-kira mana nih yang harus aku pelajari lebih lama, mana yang harus aku perhatikan lagi setelah aku selesai kelas. Jadi itu merupakan salah satu poin plus yang aku rasakan. Dan yang terakhir adalah aku juga berhasil meningkatkan IPK aku dari segini menjadi segini. Dan aku rasa
ini merupakan salah satu hasil yang konkret juga gitu. Bahwasannya metode pencatatan yang selama ini telah aku pelajari, metode pencatatan yang selama ini aku coba ulik-ulik, itu akhirnya bisa cocok sama aku dan akhirnya juga bisa menghasilkan hasil yang konkret. Dan aku sangat senang dan aku sangat bangga. Mungkin aku juga masih harus banyak belajar juga tentunya. Cuman untuk pada video kali ini aku rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga kalian juga mendapatkan sebuah manfaat dari video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan berikan saran kira-kira video apa selanjutnya yang harus aku buat. Dadah!